Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya sekarang berada di kantor Dewan Dakwah, Pak ya? Ya. Kantor Dewan Dakwah Riau. Riau yang berada di kantor ini Jalan Todak sekarang. Dan saya akan berbincang-bincang masalah umat ini dengan Bapak Haji Dr. Andes Mukni. Nah, sekarang ada informasi dari beliau, katanya dari Jakarta. Nah, informasi ini penting untuk kita ketahui bersama. Dipersilakan Pak Mukni. Dalam suatu kuliah subuh, Ya. maka Kiai Haji Khalil Ridwan Iya. Saya di sini. sebagai juga salah seorang ketua MUI pusat Ya. dan juga sebagai pembina Dewan Dakwah Indonesia. Ya. Terus? Dalam termasuk itu, beliau mengungkapkan ada 5 sunnah yang dilupakan. Ya. Terus? Nah, yang pertama beliau katakan bahwa Muhammad itu adalah presiden. Wah. Iya, memang di kepala negara tuh. Kepala negara, dia presiden. Betul. Nah, inilah yang kita harus perjuangkan, di mana harusnya para ulama, ya, para kiai, ya, para dokter yang Islam itu harus bisa sampai mengambil jabatan presiden. Wah. Ya, Penguasa lah gitu ya. penguasa kan. Nah, jadi kalau hanya sebagai raja atau sebagai pengusaha, sebagai orang kaya, sudah pernah ditawarkan. Iya. Kalau Muhammad kalau menjadi raja, kami angkat jadi raja. Kalau mau kekayaan, kamu kasih kekayaan. Kalau kamu ingin wanita cantik, kami kasih, pilih siapa yang menyukainya. Tapi satu yang tidak boleh, jangan kau rusak budaya nenek moyang. Ketahuan dari orang musyrik kafir Mekah. Jangan dakwahkan. Itu semuanya ditolak oleh Nabi. Tapi terakhir dia berjuang sehingga dia bisa jadi presiden, jadi khalifah, jadi pemimpin. Ya. Nah, itu sekarang yang kita tidak perjuangkan. Sekarang kita seolah kita ini hanya sudah dakwah aja, dakwah fikih, dakwah hadis, dakwah itu ya. Untuk bagaimana mengambil kekuasaan. Sunnah Nabi itu seolah cuma salat duha dengan zikir ya. Iya. Padahal menjadi presiden itu sunnah Nabi juga. Sunnah Nabi juga. Nah, itu dia perjuangkan. Kok dilupakan Kok gitu ya? dilupakan itu. Oh, betul. Itu baru satu. Satu. Nah, yang kedua, Pak. Yang kedua, kata beliau, Madinah. Madinah itu adalah ibu kota negara. Wah, itu. Jadi Madinah itu bukan negara, bukan sekedar hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi itu pusat pemerintahan. Ya, disitulah didakwahkan Islam seluruh dunia. Bahkan disitulah Nabi ngirim surat kepada Heraklius segala macam. Ya kan? Jadi itu pusat kekuasaan. Nah, itu Madinah. Jadi itu yang kita lupakan aja. Jadi bagi kita Madinah itu pusat kekuasaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, Al-Quran itu undang-undang dasar. Wah, itu dia. Jadi tidak ada satu aturan yang bisa melebihi itu. Wah, yang lebih Al-Quran. Dan itu sudah mengatur segala aspek kehidupan umat dan segala isi alam. Kalau itu dijalankan, itu akan ada ketertiban, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Itu yang sudah dilupakan. Nah, kita bahkan sudah mulai lari dari itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jihad. Waktu jahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, jihad dengan apa? Nah, intinya beliau katakan ya, orang yang berjihad itu ya, dia mati itu jihad itu lebih tinggi dari salat. Kenapa? Orang yang mati berjihad berlumuran darah tidak perlu disalatkan. Makanya semangat jihad itu lebih tinggi dari salat. Nah, kenapa kita nggak mau berjihad dalam menegakkan yang hak, menegakkan kebenaran, menegakkan agama Allah? Itu dengan jihad. Jadi harus dengan mau bekerja keras. Ya, jihad dalam bidang perdagangan, ya, dalam bidang pendidikan, dalam perdagangan, politik,
membuat undang-undang. Undang-undang. Banyak lihatnya tuh Pak ya. Itu yang ketiga tuh. Itu yang keempat. Oh yang keempat ya. Nah, yang kelima Iya. baru politik. Ya, Ah. politik. Ya, sekarang orang banyak mengatakan, untuk apa berpolitik? Ustaz jangan berpolitik. Politik Agama itu jangan dipolitisi. strategi Nah, gitu kan. ada politik itu adalah satu cara Iya. untuk mencapai tujuan. Itu dia. Itu yang politik. Mm-mm. Nah, sekarang Nabi juga berpolitik. Mm-mm. Nah, contoh, bagaimana politik Nabi? Dia pernah ditelungkupi dengan kotoran yang basah. Mm. Ya. Tapi dia nggak menyakiti orang, bahkan Umar bin Khattab udah marah. Mm-mm. Ini politik. Mm. Ya, nah, dia belum tahu. Mm. Bahkan ada orang terkencing di masjid. Mm. Iya. Ya, tapi Umar, Nabi agak marah. Nah, dia belum tahu. Mm. Ya, ini politik. Iya. Nah, bahkan pernah juga Nabi diludahi tiap pagi. Mm. Tapi hari yang ketujuh nggak ada ludah itu. Dia tanya, mana orang yang ludah saya? Mm. Oh, dia sakit ya Muhammad. Dia besok. Mm. Nah, begitu ya, politik cara begitu. Strategi yang beliau Strategi pakai yang dia gitu ya. pakai. Akhirnya orang masuk Islam. Akibat kesabaran beliau, Kesabaran. taktik yang beliau pakai itu Ya. mengena gitu ya. Mengena. Akhirnya kita masuk Islam. Sekarang kita punya atau tidak Nah, itu ya? sekarang sampai saya katakan dengan beliau, tolong Pak Kiai, ini dibuat buku saku. Betul betul. Nah, buat buku saku kecil ya. Kalau betul kita di Pekanbaru nanti yang buat. Iya, kita buat buku saku itu nanti kita ulang kan? Mm-mm. Kita ulang. Dan saya menyampaikan kepada beliau, Mm. sebenarnya Pak Abdullah, Pak Kiai, saya ini pagi ini mendapat rahmat Ustaz. Mm. Nah, kenapa? Karena apa yang Pak Kiai sampaikan Mm. itu bagi saya sudah tinggal stempel, Mm. artinya mensahkan, disahkan untuk pusat. Mm. Saya sebagai ketua Dewan Dakwah Riau itu sudah sering menyampaikan Mm. dalam khutbah, Mm. cuma caranya beda. Ah. Nah, saya ulang contoh, Pak Kiai. Mm. Saya angkat Al-Quran itu Mm. di depan jamaah. Mm. Nah, Bapak, kalau seandainya kehidupan pribadi bermasyarakat, berbangsa, bernegara Mm. diatur menurut Al-Quran ini, Iya. undang-undang Allah ini, Mm. nah, Bapak yakin nggak ada kedamaian? Mm. Bapak yakin nggak ada ketentraman dan Iya. keselamatan? Karena ini khutbah nggak boleh jawab. Iya. Saya jawab bilang, nah, kalau seandainya terbetik dalam hati Bapak, nggak mungkin Iya. Bapak tidak perlu salat. Mantap. Tidak perlu. Kenapa? Ini Al-Quran. Saya bilang, tidak boleh diragukan satu baris, Mm. satu kata, Mm. bahkan titiknya pun tidak boleh diragukan. Iya. Al-haqqu min rabbika fala takunan. Nah, itu. ya, makasih Pak ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara yang melihat kamera ini nanti kita masuk ke YouTube ini Pak. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh beliau Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.